Selamat sore menjelang senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dede Rahman dengan NPM akhir 114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku atau novel. Nah, ini berasal dari Timur Tengah ya, novel yang berasal dari Timur Tengah, merupakan karangan dari sastrawan Persia yang bernama Syekh Nizami. Nah, sebelum mereview bukunya, isi-isinya, cover dan semuanya, saya dulu ketika saya lulusan pesantren ya. Nah, ketika di pengajian itu pernah mendengar tentang kisah-kisah atau hikayat tentang Laila Majnun. Nah, guru saya itu pernah bilang kepada saya gini, ketika kamu ingin beribadah kepada Allah, nah cinta kepada Allah, nah kamu itu harus lebih melebihi cintanya Kais atau Majnun kepada Laila, yang dimana dia akibat karena cinta, saking cintanya kepada Laila tergila-gila, jadi orang-orang menyebutnya Majnun. Nah, kita itu harus, maksudnya bukan menjadi gila ya, tapi cinta kepada Allah itu harus lebih dari Kais tersebut. Jadi dengan berzikir atau dengan sholat sunnah dan sebagainya gitu kan, untuk mendekatkan diri dan memperbanyak zikir gitu ya. Nah, selain hal itu saya pikir ketika mendengar kata Timur Tengah atau karya-karya Timur Tengah itu, saya berpikir awalnya Timur Tengah itu menceritakan tentang kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, atau tentang kekaisaran Romawi, kekaisaran Islam pada masanya seperti Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah, saya kira seperti itu, tapi ternyata berbeda gitu, karena ada sebuah karya gitu, mahakarya dari Syekh Nizami, nah yang berjudul Laila Majnun gitu. Nah, Laila Majnun ini sudah diceritakan pada kitab-kitab dan buku-buku lainnya gitu ya, yang menceritakan bahwa ini sebuah cerita yang unik dan istimewa menurut saya, karena sangat istimewanya selain memberikan nilai romantik, terdapat nilai-nilai agamis di dalamnya gitu, atau pengingat untuk kita gitu, atau ada gambaran kecil untuk berbuat kebaikan, bahwa kita itu harus seperti ini dan seperti apa gitu. Jadi ada pelajaran yang dapat kita ambil dari hikayat atau cerita ini, sehingga dalam kitab-kitab tersebut terdapat kisah-kisah ini, kisah Laila Majnun. Nah, kita lanjutkan kepada review bukunya atau review novel. Nah, pertama dari cover ya. Cover ini sangat sederhana namun enak dipandang gitu, dengan warnanya yang cerah, perpaduan kuning keputih-putihan. Nah, kemudian di sini ada warna oranye dan warna merah, sangat enak dipandang. Nah, ini ada seorang laki-laki yang mungkin menggambarkan sosok Majnun atau seorang Qais. Nah, kemudian ada ini Laila yang dikejar-kejarnya. Nah, novel ini itu berisi tentang kisah cinta yang tak sampai. Nah, dalam novel-novel bahasa Indonesia atau karya-karya di Nusantara itu, ketika Balai Pustaka itu ada juga kisah kasih yang tak sampai, seperti novel Siti Nurbaya, kemudian ada Tenggelamnya Kapal Panderwi, kayak karya Buya Hamka. Itu sangat mirip dengan kisah ini gitu. Nah, lanjut ke di belakangnya. Nah, biasanya di belakang setiap kita mau membeli buku atau buku apapun itu pasti ada keterangan kecil-kecil. Nah, kita itu suka membaca di belakangnya ini menarik atau tidaknya. Nah, di belakangnya itu adalah menceritakan tentang Qais. Qais itu merupakan putra dari penguasa yang bernama Said Omri. Nah, dia itu sudah dinantikan secara cukup lama untuk kehadirannya untuk menjadi penerus Said Omri gitu. Nah, wajar jika menjadi kebanggaan orang tuanya. Nah, kemudian ada cinta hadir di hatinya dibawa oleh seorang gadis yang bernama Laila.
Nah, percintaan mereka itu berjalan cukup panjang gitu. Nah, awalnya itu diam-diam saja. Nah, kemudian tercium oleh publik. Nah, kemudian di masa jalinan kasih antara dua anak manusia itu, cinta mereka hanya bisa pasrah gitu menuju jalan buntu. Nah, bagaimanapun cinta gitu, bila tidak ada restu dari orang tua menjadi suatu bagian yang tidak mudah dan tidak bisa dipungkiri gitu. Mereka berdua tak pernah memikirkannya sebelumnya gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam isi bukunya. Nah, di sini ada redaksi. Nah, bahwa dijelaskan bahwa Laila Majnun yaitu disadur dari the classic love story of Persian literature. Nah, terbitan John Black Publishing 1997, karya Syekh Nijami. Nah, penyadurnya itu bernama Ummu Kusnawati dan Latifatul Izzah. Nah, buku Laila Majnun ini diterbitkan oleh Dipa Press dan ini merupakan cetakan pertama dari Dipa Press. Untuk tata letak tulisnya itu enak dibaca dan tersusun rapi pastinya gitu. Nah, kita masuk ke dalam kisahnya. Sebelum ke dalam kisah, nah ini ada tentang penulis ya di belakang. Nah, ini Syekh Nijami itu hidup pada zaman 1141 sampai 1209 Masehi. Nah, jadi dapat dikatakan sastrawan dari Persia di tahun-tahun tersebut. Nah, ini dijelaskan bahwa Syekh Nijami itu merupakan seorang penyair dari Persia yang namanya sangat termasyhur. Nah, berkat syair gubahannya. Nah, gubahan di sini maksudnya yaitu syair tentang bukan novelnya, tapi syair-syair tentang di Timur Tengah sana gitu. Nah, disebutnya syair gubahan atau bisa disebut di Indonesia itu puisi atau ya puisi dan syair-syair gitu, syair-syair bisa. Nah, penyair ini bernama lengkap Jamaluddin Abu Muhammad Ilyas bin Yusuf bin Zaki. Nah, ini disebut sebagai penyair epik romantis terbesar dalam kesusastraan Persia. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kesusastraan di Persia. Nah, ini merupakan sastrawan dari kesusastraan Persia dan sangat penyair yang sangat epik romantis. Nah, dapat dikatakan yang tadinya saya memikirkan bahwa Timur Tengah itu tentang kisah-kisah sahabat Nabi, para Nabi dan kekaisaran Islam pada masanya gitu. Saya kira tidak ada nilai romantisnya. Memang di dalam kisah-kisah Nabi atau para sahabat juga terdapat kisah romantis gitu. Tetapi saya pikir karya-karya di sana akan menceritakan tentang hal itu. Namun pada nyatanya gitu dalam buku ini ya begini, ada kisah romantis, kisah kasih yang tak sampai yang dilakukan oleh Kois pada masanya. Nah, ini itu mengisahkan tentang seorang putra dari Said Omri. Nah, sudah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti beliau itu Kois itu. Nah, sebelum itu Kois itu orang yang pandai. Setelah saya baca, Kois itu orang yang pandai dan sangat tekun. Nah, kemudian pada saat sekolah tapi dia merasakan hadirnya cinta. Nah, di sanalah mulai benih-benih cinta muncul dan syair-syairnya pun tentang Laila seorang gitu. Yang saya ingat itu bahwa Laila itu wanita seindah alam semesta gitu. Jadi saking tergila-gilanya kepada Laila sampai demikian pula. Nah, saking tergila-gilanya kita kepada Laila sehingga Kois atau Majnun sangat terus membuat syair-syair yang indah pada Laila. Namun ketika awalnya kan tadi disebutkan diam-diam, kemudian di pertengahan jalan kisah mereka tercium oleh publik sehingga mereka dikabarkan kepada orang tua mereka gitu.
Nah, Kais itu didukung oleh ayahnya. Nah, tetapi ketika ayah Laila tidak mengizinkan Kais mencintai Kois, nah dari situlah mulai terbenturnya kisah cinta mereka. Nah, kemudian Said Omri melamar Laila tapi ditolak. Kemudian sehingga membuat hati Kais itu sakit dan dia itu sampai kabur dari beberapa kali dari rumah ke hutan di padang pasir. Nah, Kais itu sampai bisa meluluhkan hati hewan-hewan buas di sana gitu, sambil bukan bernyanyi tapi melantunkan syair-syairnya terhadap Laila gitu, saking tergila-gilanya kepada Laila. Nah, di sana sangat sedih sekali saya rasakan itu ketika cinta terhalang melantunkan syair-syair cinta kepada Laila gitu. Nah, sehingga terdengar oleh kerajaan atau ayahnya dari Laila, sehingga mencemarkan gitu karena dan disebut-sebutnya orang gila gitu. Sehingga disebutnya Majnun. Majnun itu dalam bahasa Arab dan diartikan dalam bahasa Indonesia itu orang gila gitu. Nah, dari sana saya merasa sangat tersentuh gitu perjuangannya, padahal Kois itu tidak gila sebenarnya, hanya tergila-gila karena cinta saja. Jadi akal pikirannya emang sehat tapi hanya untuk Laila seorang gitu, jadi tidak tersampaikan. Nah, kemudian ada pernikahan, kemudian dia semakin tertekan dan semakin sakit batinnya, dan kemudian Laila menikah gitu, tapi tidak melakukan hubungan pernikahan karena Laila tidak mencintai seseorang itu, karena dia hanya mencintai Kais gitu. Nah, sehingga Laila pun jatuh sakit. Nah, kemudian jatuh sakit dan kemudian Laila itu meninggal. Nah, kemudian Kais pun sangat bersedih dan kemudian dia meninggal sama dengan Laila. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa kisah cinta mereka sangatlah luar biasa, dan buku ini sangat menarik untuk dibaca. Nah, kalian bisa membacanya sendiri dan kemudian tafsirkan sendiri. Nah, saya menafsirkan bahwa cinta itu tidak harus tergila-gila pada seseorang, kita hanya sederhana aja, seadanya aja, karena bila kita tergila-gila, siapa juga yang sakit kita. Nah, tapi yang paling utama tetap doa dan restu dari orang tua. Nah, kita itu harus memiliki doa dan restu dari orang tua, karena setiap perjalanan kita pasti didukung dan didoakan oleh orang tua. Meskipun di luar sana banyak orang-orang yang tidak sependapat dengan orang tua, tapi pilihan orang tua itu yang terbaik. Nah, jangan sampai tergila-gila seperti Kais kepada Laila, tapi ambil saja hikmah dari buku Laila Majnun ini dan bisa kalian baca sendiri untuk menafsirkannya. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang review buku ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Nah, ada satu kata-kata dari saya, kita tidak pernah tahu di mana kita akan bertemu, kita tidak bisa membantah di mana kita akan berpisah. Nah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.